warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang ditugaskan untuk melakukan podcast. Tapi sebelumnya kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Naifah Syimatul Tamam selaku pembicara hari ini, dan aku di sini bersama teman-teman aku yang lain. Saya Felita Aisyah Kamilia. Saya Faliza Zulfakila. Saya Shirin Nasib 22. Saya Rashid Ali. Saya Muhammad Abu Firman. Dan satu lagi teman kami yang sedang izin karena ada konsen, jadi dia berhalangan untuk hadir, namanya Radit. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang urgent banget dan memang ada terjadi banget di masyarakat Indonesia tuh udah banyak, yang merupakan namanya kemiskinan, yang masalah sosial ini tuh sudah ada di setiap pelosok Nusantara. Jadi selamat menyaksikan. Kalau menurut aku setuju banget, soalnya kita ada namanya kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang dari orangnya sendiri itu memang nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup standarnya itu sendiri, gitu kayak primernya, kayak misalnya orang-orang yang lumpuh atau memang dia ada gangguan untuk bekerja gitu. Nah itu sendiri itu bisa kayak membuat kemiskinan itu tuh bakal tetap ada di masyarakat kan. Nah tapi untuk ketimpangan sosialnya sendiri menurut aku bisa diperkecil, antara yang kaya, yang miskin itu bisa diperkecil. Ya, dan menurut pertanyaan, kan menurut sosiologi itu ketimpangan adalah hal yang alami dalam masyarakat. Mereka itu benar nggak bisa selamanya dihilangkan dalam masyarakat. Seandainya ada masyarakat lingkungannya yang kaya sekalipun, kemiskinan akan tetap ada karena itu merupakan hal yang alamiah dan sudah pasti ada di setiap lingkungan. Menurut aku sih setuju sih kalau kemiskinan di Indonesia tidak akan pernah hilang Karena mereka juga pasti ada kayak kurang lebihnya gitu nggak sih, kayak nggak semuanya kayak pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya juga. Ya, kan nggak mungkin nggak suatu lingkungan kaya semua. Iya, dan kayaknya juga bakal sama gitu loh. Jadi pasti kayak ada ketimpangan antara yang kaya satu sama yang kaya dua, juga bakal ada ketimpangan gitu. Benar. Nah, jadi kan berdasarkan pertanyaan tadi, yaitu di mana modernisasi itu dan pembangunan kota besar malah memperlebar kesenjangan sosial di Indonesia. Itu benar ya, karena kan jika hanya pembangunan kota-kota besar itu, masyarakat yang di pedalaman ataupun di kota-kota yang tertinggal itu akan urbanisasi ke kota-kota besar. Dan di mana jika tenaga kerja manusianya itu lebih banyak dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia di sana, malah akan memperlebar kesenjangan sosial. Jadi iya, kayak di desa-desa juga justru bakal tertinggal sama baik modernisasi yang justru terpusat banget di satu kota itu. Jadi misalnya kayak kita ambil contoh di Jakarta, kebanyakan dari segi ekonomi, habis itu teknologi itu kebanyakan berpusat di Jakarta aja, sedangkan pelosok-pelosok itu lebih ketinggalan gitu loh. Jadi ya. dan kalau misalnya yang dari desa-desa gitu, itu mereka kan pasti kayak kurang informasi gitu kan. Jadi kalau mereka datang ke kota-kota besar dengan nekat, jadi mereka bisa ketinggalan. Menurutku modernisasi bisa ditangani dengan kayak ada pengenalan gitu, sosialisasi atau dikasih fasilitas gitu tentang Update-nya gitu ya. update-nya. ya, jadi masyarakat pedalaman itu nggak setertinggal itu dengan manusia kota. Menurut aku tergantung orangnya atau tergantung tempat, maksudnya kota besarnya. Kalau misalnya kota besarnya itu menyediakan fasilitas untuk imigran itu berkembang, menurutku nggak akan jadi kemiskinan yang kayak besar gitu loh, kayak mungkin jadi meminimalisir gitu. Terus kalau orangnya juga mau berusaha, ya
nggak akan terjadi kemiskinan yang besar gitu, jadi meminimalisir. Jadi sebenarnya kayak bisa diatasi gitu ya? Iya. Ya sama sebenarnya untuk buat urbanisasi ini juga perlu bantuan dari pemerintah. Jadi kayak misalnya pemerintah itu perlu kontrol si urbanisasi ini biar nggak terlalu besar dan nggak terlalu terfokus ke kota-kota besar kayak misalnya Jakarta atau misalnya nanti kalau misalnya IKN beneran bisa jadi itu IKN. Nah itu justru kalau misalnya lapangan kerja di satu tempat gitu kan nggak bisa sebanyak orang yang memang harus ada di situ gitu kan, kayak nggak bisa kayak semua penduduknya ada bakal lapangan kerja di pulau itu doang. Nah makanya kayak sebenarnya urbanisasi itu perlu dikontrol sama pemerintah dan lapangan kerja juga benar perlu disebarluaskan juga ke desa-desa. Iya, jadi nggak semuanya itu harus benar di kota buat nyari kesempatan pekerjaan. Nah, menurut aku juga peran pemerintah untuk mengatasi hal ini bisa dilakuin dengan setarain lapangan kerjaan yang ada di kota besar diadakan juga masih di desa gitu. Jadi yang masyarakat desa itu nggak perlu ngelakuin urbanisasi ke kota. Iya, jadi Kan intinya mereka itu ke kota untuk mencari kesetaraan pekerjaan. Di mana mereka tuh menganggap stigma orang di luar kota itu bekerjanya dengan pendapatan yang tinggi dan berbeda di daerah. Sedangkan jika pemerintah menerapkan pekerjaannya sama seperti yang dilakukan orang kota dengan menerapkannya di daerah desa, mungkin urbanisasi bisa diperkecil. sama gajinya juga disetarain aja gitu. Iya, jadi Ya, menurut saya orang-orang miskin mungkin akan tertinggal daripada AI karena lapangan pekerjaan itu kebanyakan akan diganti oleh AI. Tapi jika kalau orang-orangnya itu sumber daya lebih baik daripada AI, kemungkinan lapangan pekerjaan masih akan diisi oleh orang-orang daripada AI. Iya, makanya sebenarnya peningkatan pendidikan, kualitas pendidikan di negara kita ini juga sangat amat diperlukan dibanding kayak soalnya kayak sebenarnya AI ini kan juga yang perlu ngembangin juga sebenarnya manusianya juga kan. Jadi sebenarnya peningkatan kualitas manusia itu bisa ngefek banget sama gimana kita bisa mengontrol penyebarluasan si AI ini. Dan kita juga perlu pemerintah buat ngedukung kayak sumber daya manusia kita juga sekarang, apalagi kayak misalnya yang kerjanya tuh memang rawan banget buat digantikan dengan AI. Walaupun memang kita nggak bisa terlalu tertinggal banget sama teknologi, kita nggak bisa kayak benar-benar menyingkirkan AI, cuman sebisa mungkin sumber daya manusia itu lebih banyak digunakan dari AI. nah itu benar banget kan, tadi juga dibilang kalau misalkan pengembangan AI itu kan tergantung sama kita sendiri juga ya, karena kita yang mengembangkan. Berarti sebenarnya sebenarnya itu tergantung ada di tangan manusia. Kalau misalkan kita semakin kita mengembangkan teknologi tapi kita nggak bisa menyeimbangkan teknologi yang kita kembangkan sendiri, kita akan tertinggal. Tapi kalau kita bisa menyetarakan kepintaran yang kita berikan ke AI itu dan kepintaran kita sendiri, sebenarnya lapangan pekerjaan yang akan digantikan dengan AI itu akan semakin berkurang, bahkan tidak ada jika kita bisa menyeimbangkannya. Dan lebih bagus kalau misalnya orang-orang sekarang yang sumber daya manusia di Indonesia itu punya banyak pengalaman. Soalnya dari yang aku pernah baca di Microsoft itu udah nggak merekrut IT sebanyak dulu gitu loh. Jadi kayak IT itu sekarang tuh justru lebih tersingkir gitu karena AI. Jadi sebenarnya pengalaman juga penting. Ya jadi kalau misalnya menurut saya keadaan ini tuh tergantung dari masing-masing individunya sendiri. Kalau misalnya mereka nggak mau berusaha buat mencapai yang mereka inginkan, itu nggak akan terjadi gitu loh. Kayak mereka akan selalu di titik yang sama, nggak akan mencapai titik yang emang mereka mau. Pokoknya kayak di manusia itu bakal tetap ada di comfort zone-nya gitu kan. Jadi dia nggak bakal keluar untuk mencoba hal baru yang sebenarnya itu justru bagus untuk dia kan. Nah itu berarti juga mereka selain pengen di zona nyamannya mereka juga harus mengubah pola pikir mereka, alias mindset berpikir mereka. Jika mereka udah ditanamkan mindset berpikirnya
yang penting bisa makan hari ini itu udah cukup untuk hidup, itu salah besar karena mereka akan terjebak di lingkungan yang sama terus menerus dan menurunkannya di generasi selanjutnya, sehingga ini bisa disebut sebagai kemiskinan kultural. Jadi kemiskinan kultural itu untuk yang nggak tahu itu adalah kondisi di mana seseorang itu terjebak dalam kayak pola pikir dia untuk dia tuh nggak bisa jadinya keluar dari belenggu kemiskinan. Jadi sebenarnya dalam sehari-hari itu kita perlu uang itu bukan cuma untuk makan, tapi untuk sesuatu yang kita nanti urgent. Misalnya kayak kita lagi sakit, kita perlu obat, itu kan perlu uang di ekonomi sekarang. Jadi kayak tergantung pola pikir masing-masing aja nggak sih? Iya. Oke, jadi untuk pertanyaan ini, jadi sebenarnya selain kemiskinan kultural, relatif, atau absolut, itu aku pernah baca ada namanya kemiskinan struktural. Jadi kemiskinan struktural itu sendiri itu merupakan sistem, itu merupakan dimana keadaan kayak sistem itu nggak membantu seseorang untuk keluar dari ranah kemiskinan atau bentuk kemiskinan. Jadi misalnya lapangan kerjanya dikit, kayak dari pemerintah tuh lapangan kerja dikit, atau kayak waktu itu pernah IHSG turun. Kalau yang atau IHSG itu tuh kayak pokoknya ada investor dari suatu perusahaan itu ngejual investasinya dengan harga yang lebih rendah, dan itu tuh menyebabin IHSG negara kita tuh turun. Jadi kayak banyak investor yang nggak percaya sama perusahaan-perusahaan di Indonesia, kayak banyak korupsi gitu-gitu. Itu tuh pengaruh banget sama keadaan ekonomi di Indonesia, apalagi kemiskinan sekarang, PHK, bla ya gitu. Jadi ya bisa karena ada salah pemerintah, partly kayak mungkin beberapa itu kesalahan pemerintah dari sistemnya, tapi beberapa juga mungkin dari kita sendiri, kayak ada yang malas, pasti ada yang malas kayak aduh aku malas kerja, aku malas ini, pasti kayak. Dan biasanya tuh pola pikir orang yang sudah tergolong dalam kemiskinan seperti itu, mereka kan udah masuknya ke kemiskinan kultural karena lingkungannya atau pola pikir mereka yang maunya di situ-situ aja. Dan tapi kalau mereka udah seperti ini, mereka tetap menyalahkan pemerintah. Iya. Kayak mereka tuh sering berprotes, wah pemerintah ini kurang nih pemerataan bantuan sosialnya ke kita, padahal mereka sendiri yang sudah diberikan bantuan sosial ataupun uang tunjangan pendidikan, tetapi malah mereka pergunakan untuk hal yang bukan semestinya, kayak misalnya mereka gunakan untuk berjudi ataupun hal lain sebagainya yang tidak meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi sebenarnya ada mungkin sebagian salah pemerintah, tapi sebagian juga bisa dari masyarakatnya sendiri atau individunya sendiri. Oke, jadi menurut aku berdasarkan pertanyaan sebelumnya yang menanyakan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diklaim 5% per tahun, itu tuh benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat atau malah menguntungkan kelompok kaya. Tentunya dengan naiknya ekonomi di Indonesia setiap tahun itu naik 5%, itu kan pasti yang bekerja atau yang menaikkan ekonomi tersebut itu kan masyarakat yang kaya, yang bekerja dengan upah yang kaya, dan mereka bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia dengan itu. Nah, kan tidak mungkin masyarakat yang miskin bekerja sampai bisa menaikkan taraf perekonomian di Indonesia. Jadi dengan naiknya perekonomian itu, maka pajak perusahaan itu akan semakin naik. Di mana pajak perusahaan yang semakin naik dan tinggi itu kan pasti disetorkan ke pemerintah. Dan ini bisa meningkatkan kelompok, dan ini bisa hanya menguntungkan kelompok kaya apabila pajak yang disetorkan oleh perusahaan ke pemerintah, dan pemerintah tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, seperti untuk meningkatkan infrastruktur ataupun fasilitas yang ada di jalanan seperti halte dan sebagainya. Dan jika pemerintah tidak menggunakan sebaik-baiknya, ini hanya menguntungkan mereka saja yang kelompok kaya. Dan sebenarnya kalau di Indonesia ini untuk di lapangan kerjanya atau untuk di real life-nya di
kehidupan aslinya itu memang justru rakyatnya itu belum terfasilitasi dengan baik dari pajak-pajak itu. Jadi kayak misalnya infrastruktur dan kayak pendidikan di sekolah-sekolah di pelosok itu justru mengenaskan banget untuk dilihat. Bahkan kayak mereka tuh untuk sekolah aja tuh perlu usaha yang sebenarnya bisa dibantu dengan pajak gitu. Kalau misalnya pemerintah bisa memfasilitasi si rakyat-rakyat itu dengan pajak-pajak itu. Jadi sebenarnya untuk ini tuh lebih menguntungkan untuk kaya atau yang masih membutuhkan itu sebenarnya kalau dari sekarang itu masih ke kaya, cuman bisa dibantu dengan pemerintah kalau misalnya bisa menyetorkan pajaknya atau menggunakan uang pajaknya dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, saat ini kan pengangguran terbuka masih kisaran 5%. Menurut kalian, apakah ini lebih disebabkan kurang lapangan kerja atau kualitas SDM yang tidak sesuai dengan pasar? Menurut saya sih dua-duanya juga kurang. Pemerintah kurangnya itu di memfasilitasi lapangan kerja. Sekarang banyak sarjana-sarjana yang nggak bekerja karena kurangnya lapangan kerja. Dan juga ada salahnya juga dari kualitas SDM Indonesia yang mungkin misalnya mereka tidak mau berusaha dan hanya mau bermalas-malasan dan tidak mau berusaha. Misalnya mereka sudah disuruh orang tuanya untuk bekerja tapi mereka memilih untuk malas-malasan seperti main game, habis itu berjudi gitu. Untuk yang kualitas SDM sendiri sebenarnya masih bisa dibantu dengan pelatihan pekerjaan gitu. Jadi kita bisa dibimbing oleh beberapa orang misalnya untuk kayak kita tuh lebih tahu gimana sih kita tuh untuk nyari kerja yang misalnya cocok atau kayak untuk membangun pengalaman tuh bagusnya di mana. Itu bagusnya ada pelatihan kerja itu. Untuk lapangan kerja itu masih bisa juga sebenarnya pemerintah untuk kayak membangun suatu usaha yang lebih banyak untuk meningkatkan ekonomi. Habis itu juga meningkatkan kayak kesejahteraan dari kayak lapangan-lapangan kerja itu, karena banyak banget sekarang Indonesia tuh rakyatnya banyak banget yang butuh pekerjaan itu sendiri. Dan terkadang juga ya, jika kita masih mengaitkan dengan kualitas SDM yang tidak sesuai kebutuhan pasar, itu tuh pengangguran juga bisa disebabkan oleh sistem pemerintahan itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui fakta umum, jika pemerintah itu kan syarat untuk kriteria orang kerja biasanya aneh-aneh kayak minimal berpenampilan menarik, harus tinggi, usia maksimal 25 tahun. Itu sebenarnya bahkan orang di atas 30 itu masih sangat dalam kondisi prima untuk bekerja. Jadi sebenarnya dari dua faktor ini bisa juga dari pemerintahan itu sendiri. Yang ini tuh tidak pernah berubah dari dulu. Dan dari dulu tuh sebenarnya dan dari waktu itu tuh aku pernah juga lihat kalau nggak salah ada yang masuk ujian PNS, nilainya itu yang paling bagus dari semuanya, tapi dia nggak diterima cuman karena tingginya tidak mencapai rata-rata KKN. Ya itu tuh sebenarnya menurut aku itu sangat amat tidak perlu kayak diadakan gitu. Ya, jadi kalau misalnya menurut saya subsidi sektor lebih efektif dibanding BLT karena subsidi sektor tuh bisa mengurangi kemiskinan jangka panjang, terus kayak meningkatkan pendidikan, kesehatan, terus itu juga dapat akses pangan. Sedangkan kalau misalnya BLT kita tuh kayak cuma dapat fasilitas kayak hanya sementara aja gitu. Iya, dan untuk BLT sendiri untuk subsidi langsung itu kita juga memerlukan kayak sumber daya manusia yang bagus juga, kayak setoran pajak atau ekonomi yang bagus, pariwisata dan lain-lainnya. Itu tuh sangat membantu untuk sektor-sektor kayak subsidi langsung gitu. Jadi kayak sebenarnya yang lebih harusnya diutamakan itu subsidi sektor, karena dengan kita meningkatnya
sumber daya manusia yang lebih baik, kita bisa membantu juga orang-orang yang masih kurang mampu dengan subsidi sektor dari subsidi langsung gitu atau BLT. Menurut aku, menaikkan pajak orang kaya bisa menjadi salah satu solusi asalkan pajak itu digunakan untuk hal-hal yang bisa membantu kebutuhan pokok masyarakat miskin dan juga dilakukannya itu transparan gitu. Dan selain itu, menurut aku juga pajak tinggi itu jangan hanya pajak tinggi aja, tapi juga ada kebijakan lain kayak pemberantasan korupsi dan pemerataan pembangunan. Soalnya sebenarnya untuk pajak dinaikkan di kalangan kaya itu kita perlu banget namanya kita tuh percaya sama pemerintah, sedangkan sebenarnya di sekarang tuh susah banget rasanya itu buat kayak mempercayai tindakan-tindakan pemerintah saat ini. Terus, tapi kalau misalnya kita implementasikan dan pemerintah memang bisa amanah dengan kayak pekerjaannya, itu kita bisa kecontoh sama negara Cina, di mana dia itu memang pajak orang kaya itu lebih dinaikkan dan pajak orang miskin itu sama sekali nggak ada, dan justru dari pajak orang kaya itu dia kayak dibantu untuk orang miskinnya gitu. Jadi sebenarnya untuk naikin pajak yang orang kaya, naikin secara tinggi itu cukup efektif. Namun balik lagi ini ke negaranya masing-masing, karena seperti yang diketahui negara kita seperti yang di negara Cina, untuk mempercayai pemerintah saja sudah sulit, bagaimana untuk mempercayai satu negara. Oke, sekian dari diskusi kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.